Sekarang Natural Solution Pak 36 kita dalam beberapa bulan yang lalu pernah memberikan sharing bahwa kita telah memberikan contoh sederhana di lahan lantai 1. Tentu kesederhanaan ini tidak mengurangi makna daripada kita melakukan contoh-contoh agar saudaraku semuanya tidak kesulitan, tidak dengan pembiayaan yang tinggi. Kita gunakan media terpal di sini kawan. Ini kita lihat cuaca terik matahari. Nah, kita telah budidaya tanaman jenis telapak kecapi warna seperti ini. Sementara di kita di lingkungan yang sempit, di lingkungan perkotaan itu banyak beranggapan bahwasanya seperti jenis telapak kecapi warna seperti ini, orang menyebut aglonema itu tidak berani tersinari matahari, tidak berani dengan media tanam tanah atau dengan air dan lain-lain. Kita telah budidaya sederhana di media terpal dan kita tempatnya terbuka, tersinari full matahari, cukup air, media tanam tanah, juga kompos daun. Ternyata ini berkembang biak dengan baik. Nah, sekarang saya akan bentuk ini adalah menjadi rumpun karena sudah beberapa tanaman. Kita akan jadikan ini rumpun di media tempat yang sederhana. Kita telah mempunyai bekas galon mineral seperti ini, juga kita siapkan kompos daun, kompos batang kering, juga batuan kapur putih. Nanti kita tambah dengan media tanam tanah. Ini tujuan kita agar inovasi kita di lahan sempit untuk tanaman seperti ini kita tidak ragu-ragu. Sebab berulang-ulang kawan kita berikan sharing bahwa negeri kita itu negeri beriklim tropis. Ada musim penghujan, ada musim kemarau. Dimanapun tumbuhan, baik itu tumbuhan unik berasal dari lumut atau tumbuhan hias, tentu yang hidup di sekitaran kita, di negeri kita itu tentu tanaman itu akan membutuhkan banyak air, akan membutuhkan banyak sinar matahari, akan membutuhkan media tanam tanah. Jadi hayati kehidupan tanaman di sekitaran atau di negeri kita yang beriklim tropis tentu akan demikian itu karakter hara-hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, salah satu seperti ini tanaman jenis telapak kecapi warna kita telah budidaya dengan media terpal. Kita bongkar kawan, akan kita jadikan rumpun di tempat yang lain. Kita telah sediakan bahan-bahan. Semoga bermanfaat saudaraku. Kita dekatkan kamera yuk agar jelas. Kita bongkar yuk agar sahabatku jelas bahwa ini memang betul-betul kita lakukan seperti ini. Kadang-kadang kita seperti ini tidak real. Nah, ini kita bongkar semuanya, pembatas-pembatas sederhana agar ini tumbuh kembang dengan baik. Nah, seperti ini kita bongkar. Jenis telapak kecapi warna ini kawan, kalau sudah tersinari matahari bahkan kita mendapati daun-daunnya itu sangat warna-warni. Ada yang hijau seperti ini dari kecil pertumbuhannya, kemudian ada yang seleret, ada yang warna totol dan sebagainya. Ini karena memang tanaman ini sangat sempurna. Jadi sahabatku semuanya, dengan media tanam tanah, kompos daun-daun itu, kalau saudaraku ingin membudidayakan telapak kecapi warna, asal cukup air, media tanam tanah, tentu tanaman ini mudah berkembang biak. Nah, kita ini media terpal kita ambil saja. Jadi sahabatku agar jelas, agar tidak ragu-ragu, karena di lahan sempit, di lahan lantai 1, jadi bawahnya ini adalah cor, benda padat. Kemudian kita juga akan mengambil ini semuanya. Ini coba kawan, kita coba saja, kita ambil. Di saudaraku untuk membudidayakan seharusnya di lahan tanah luas itu nggak apa-apa.
dengan media tanam tanah, kompos daun-daunan. Yang penting usahakan air cukup, dan dalam masa rawatan usahakan terkena full matahari. Tentu tanaman jenis ini yang sebelumnya image kita itu tidak berani air, dan lebih baik kalau terkena sedikit matahari itu adalah salah kawan. Sebab tumbuhan asli di sekitaran kita, di negeri kita itu tentu membutuhkan media tanam tanah, banyak air, cukup matahari. Ini akan kita buat tanaman rumpun menjadi tanaman hias. Seperti ini kawan, kita lihat. Kita lihat sama-sama kawan. Kita gunakan betul-betul media tanam tanah, kompos daun-daunan. Nah, akhirnya akan menjadi seperti ini. Tanaman jenis kelapa kecapi lebih baik kita budidaya di media tanah luas kawan. Usahakan tanahnya gembur, picu kesuburan tanah dengan kompos daun-daun, kompos tumbuhan-tumbuhan lunak, cukup air, cukup matahari. Tentu tanaman ini perkembangbiakannya akan sangat bagus, dan kita merawatnya secara alami saja. Kita bisa buktikan media terpal yang kita gunakan, bawahnya kita lapisi terpal, ada tanah, ada sampah, kompos, bekas-bekas pruning kita kumpulkan jadikan satu. Cukup matahari, cukup air, media tanah. Tentu tanaman ini mudah menjadi rumpun seperti ini. Kita pindah di media lain kawan. Maksud saya akan saya pindah di tempat pot. Ini bisa kita kurangi satu kawan. Kita letakkan di sini kembali. Akan kita letakkan di sini kembali. Nah, ini adalah cuaca sangat terik, panas matahari kawan. Hati-hati sekali untuk mengambil dan mencabut tanaman ini. Kita lihat sama-sama. Jadi ini adalah dari satu benih seperti ini kawan. Nah, ini satu benih. Kemudian di sini ada akar, kemudian ada batang menjulur. Nah, akhirnya banyak demikian memunculkan anakan-anakan baru. Jadi ini bisa kita potong seperti ini. Ini bisa kita potong. Kita ambil gunting, kita potong dulu kawan. Kita gunting kawan ya. Kita gunting bagian akar. Nah, seperti ini kita ambil saja lah. Nah, ini indukannya. Ini indukannya kawan. Nah, ini yang akan kita jadikan rumpin. Hati-hati, ini musim panas sekali kawan, kalau kita salah tanaman kita bisa gagal. Untuk sementara kita selamatkan ini dulu. Kita tanam kembali. Nah, agar sahabatku jelas. Nah, kita tanam kembali kawan. Tanam begitu saja kawan. Jangan banyak repot, jangan banyak hal-hal yang dipikirkan dengan media tanah, banyak air, cukup matahari. Akhirnya nggak cocok, nggak standar. Jangan berpikir seperti itu. Percaya saja bahwa tanaman apapun yang tumbuh di sekitaran kita, di negeri kita, itu tentu sangat membutuhkan media tanam tanah, kompos daun, berani matahari, akan lebih baik. Kemudian kita kembali, kita tata kembali medianya. Kita tata kembali.
kita tata kembali agar ini tanaman kita bisa tumbuh kembang dengan baik. Usahakan nah ini adalah sangat bermanfaat sekali untuk tanaman. Jangan takut. Dengan media tanah nggak apa-apa, apapun kita pertebal saja kawan. Nah ini kita semai kembali di media dasaran bawah itu terpal. Kalau sudah seperti ini jangan lupa kawan, musim terik matahari seperti ini, banyak air, cukup air akan lebih bagus. Kita siram air banyak-banyak kawan lah seperti ini. Selesai agar indukannya nanti bisa menumbuhkan jenis rumpin-rumpin anakan-anakan baru banyak seperti ini. Tentu sahabatku bisa melakukan ini lebih baik, lebih banyak lagi. Nah kita sekarang menata ini di media tempat pot yang kita manfaatkan dari bekas galon air mineral atau minuman. Jadi kita untuk melakukan sekitaran kita tanaman hias itu boleh memanfaatkan barang apapun, barang-barang bekas agar bisa kita manfaatkan, juga limbah-limbah dari limbah dapur dan sebagainya. Itulah maksud saya betapa pentingnya kita memberikan sharing di lahan sempit perumahan lantai 1 seperti ini. Sebab ada pergeseran nilai bekerja, nilai penghidupan, di mana kalau di perumahan sempit, lingkungan sempit, tentu pertanian, tanam-tanaman itu tuh hanya sekedar saja, dan kita ingin memberikan sharing itu terus-menerus, walaupun di tempat perumahan, di lahan sempit, akan mengerti, kita semuanya sama-sama belajar hayati kearifan tanaman lokal kita. Itu maksud saya, juga sebagai manusia, sahabatku semuanya bisa melakukan yang terbaik. Sebagai manusia saya juga minta maaf, bukan saya itu merasa mengerti, merasa paling benar, tidak kawan. Kita siap selalu belajar, lakukan yang terbaik. Hobi-hobi sahabatku semuanya untuk bertanam walaupun di lahan sempit. Semoga solusi saya ini Natural Solution Pak 36 dengan maksud dan intinya bahwa jenis tanaman seperti ini adalah tanaman yang baik menggunakan media tanam tanah, tanaman yang sangat baik membutuhkan matahari, tanaman juga membutuhkan cukup air, juga pemupukan kompos daun. Tentu tanamannya akan tumbuh kembang dengan baik. Kita jadikan yuk tanaman ini tanaman rumpun di tempat galon bekas air mineral. Semoga bermanfaat kawan. Yuk kita lanjutkan video saya, Agus Wito Channel. Terima kasih untuk sahabatku telah mendukung saya sampai saat ini. Apalah artinya saya seorang Bangkus tanpa dukungan sahabatku semuanya. Salam semangat dari Kota Tuban, di luar Kota Tuban, di luar provinsi, di seluruh Indonesia, juga dimanapun saudaraku berada. Salam satu hobi, salam satu tabu lampot, juga salam untuk dunia kita. Kita siap kawan, kita siapkan tanaman kita jadikan rumpun. Dari budidaya di media dasaran bawah kita isi media tanam tanah. Tanaman ini cukup matahari, cukup air, media tanah, mampu berkembang biak menjadi rumpun seperti ini. Sangat unik, tanaman jenis telapak kecapi warna. Kita taruh dulu. Hati-hati melakukan seperti saya kawan, kalau di saat terik matahari seperti ini. Ini media tempatnya dari bekas galon minuman. Kita geser tanaman ini dulu kawan. Lah kita geser seperti ini. Nah ini kita kosongi. Kita lakukan uji coba seperti ini sambil trieng, sebab ini kawan, saya belikan sharing sebentar. Ini kan merapat seperti ini. Setelah merapat tentu celah udara seperti ini tidak ada bawah, tetapi
dengan kita menempatkannya air di dalamnya nanti paling tidak ada unsur oksigen. Akhirnya dengan air ada lumut-lumut. Jadi seperti ini sendiri ada saya mempunyai pendapat atau teknik bahwa akhirnya oksigen akan terpenuhi jika kita melakukan seperti ini. Walaupun ini bawah ini kosong, tetapi media di atas nantinya juga bisa tanaman itu cukup oksigen dari luar. Tapi yang penting kita tata medianya dulu. Ini yang pertama kita siapkan kawan, seperti ini cukup sederhana. Coba batuan kapur putih kawan. Nah tentu kita batuan kapur putih seperti ini kita tata, atau kita agar ada gaya kapiler, kita bisa dengan ranting kering seperti ini. Bisa ranting kering seperti ini. Nah, kita mengetahui bahwa gaya rambat, gaya kapiler untuk ini agar air yang kita tata ke bawahnya nanti itu bisa merambat ke atas, agar tanaman kita terjaga kelembapannya, ya, seperti ini saja. Kemudian kita beri batu-batuan seperti ini, kita tata di mana sahabat itu sendiri punya selera. Sebab kita punya teknik seperti ini, bahkan kita sering menyebut apa yang disebut cara teknik atau keilmuan itu adalah dinamis sifatnya kawan. Anda jika bisa melakukan sekiranya memberi manfaat. Tetapi kita telah memberi bukti agar jangan khawatir tanaman sahabatku semuanya, di media tanah cukup air, cukup matahari. Sebab alamiah tanaman tentu sangat memerlukan hal seperti itu, air, media tanam tanah, juga matahari. Ini kita coba dengan kompos-kompos, boleh dari ranting-ranting kering, boleh dari daun-daun kering. Nah seperti ini kawan, coba kita beri tataan media tanam tanah di atasnya. Kalau bisa tanah yang kira-kira subur, di mana bercampur dengan kompos-kompos daun. Seperti ini kawan, seperti ini. Ini tentu kita lakukan itu beberapa kali, agar rembesan yang ada di bagian bawah nanti kita isi air, akan tetap bersih untuk permulaan. Dan nanti kalau sudah tumbuh lumut-lumut, itu akan memberi nuansa baru untuk tanaman ini. Terutama dari segi tempat, akan kita ketahui hayati alam, tumbuhan lumut, manfaatnya air yang diperlukan. Kita sedikit-sedikit saja seperti ini. Kita perlu basah seperti ini. Ini semuanya kita tuh ada tujuan. Kita lihat apa tujuan saya nanti. Nah, kita keringkan dulu seperti ini. Kemudian kita biarkan ini kering dulu, seperti ini, beberapa menit saja. Nah ini kita boleh siramkan di tempat lain.
Kita tunggu beberapa saat kawan agar ini tampak kering dulu. Ini kita siapkan kembali kawan. Coba kita kembali, sudah kering. Ini untuk sementara waktu bisa kita siram beberapa kali nggak apa-apa. Kemudian setelah kita siram kita angkat kembali, kita ganti, akhirnya media airnya bawah itu tampak jernih. Tentu permulaan tampak jernih itu akan lebih baik dan lebih indah. Nah ini kawan, ini adalah rumpun tumbuhan jenis telapak kecapi. Nggak tahu kawan banyak menyebut tanaman aglonema, tetapi kita biasa mendapati tanaman ini jenis telapak kecapi. Tersinari matahari full, warnanya itu semakin lama ada perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan yang tidak lazim itu juga perlu sahabatku perhatikan. Mungkin kurangnya sinar matahari, ada penyakit-penyakit akar dan lain-lain. Bahkan perubahan warna daun itu juga bisa ditimbulkan oleh kutu-kutu pada tanaman ini. Tetapi tanaman akan bertahan jika ada air, juga menggunakan obat-obat tertentu. Oleh sebab itu kadang-kadang kita itu ingin memberi pengertian seperti ini kawan. Apalagi jenis tanaman ini kalau tidak kita perhatikan aspek-aspek kesehatan itu tempatnya karena di lahan sempit, di media tanam lahan-lahan sempit seperti ini. Tentu aspek-aspek itu harus kita sebisa-bisanya kita sama-sama untuk memberikan contoh-contoh agar sehat semuanya. Oleh sebab itu betapa pentingnya solusi saya, Natural Solution, sekarang Pak 36. Kita isi media tanam kawan. Ini bisa kita gunakan kompos-kompos daun-daunan. Kita coba kita ambilkan kompos daun-daunan. Kita ambil sekitaran kita kawan. Ini tempat khusus media terpal. Kita bisa menaruh jenis tumbuh-tumbuhan, daun-daunan hasil pruning sangat kering seperti ini. Kita daun-daunan, sampah-sampah dapur, limbah-limbah dapur tidak pernah membuangnya.
kompos-kompos berasal dari tumbuhan-tumbuhan kering, bisa tumbuhan-tumbuhan lunak itu juga bagus. Kemudian kita ini media tanam tanah, kita taruh di atasnya saja kawan. Seperti ini. Bisa kita campur kerikil-kerikil, batuan-batuan kapur putih. Kita ketahui bersama bahwa batuan kapur putih itu memang ada reaksi untuk jenis kutu-kutu daun yang berkembang biak di dalam tanah itu tidak akan bisa berkembang biak dengan signifikan, terutama kutu-kutu kawan, kutu-kutu daun. Tetapi penyakit daun, kutu-kutu daun itu kadang-kadang perkembang biakannya di dalam media tanam. Oleh sebab itu jangan pernah salah menggunakan media tanam. Gunakan media tanam tanah, sebab perkembangan penyakit atau bakteri yang itu kalau kita menggunakan media tanam tanah tentu ada saling untuk memakan. Inilah pentingnya media tanam tanah. Dan antisipasi tanaman ini juga kita telah memberikan sharing, bisa menggunakan jenis pupuk-pupuk buatan seperti NPK ini bisa kawan. Kalau terjadi perkembangbiakan mikroba tanah atau cacing tanah, kutu tanah di dalam tanah ini terlalu signifikan. Jadi jangan gunakan pembasmi obat apapun. Lebih baik pupuk itu sendiri bisa menghambat, mengendalikan, mengantisipasi agar bakteri tanah, kutu tanah, mikroba tanah tidak terlalu berkembang signifikan. Apalagi kalau kita sudah menggunakan media tanam campur dengan batu-batuan kapur putih, itu juga bisa mengendalikan perkembangbiakan penyakit. Seperti ini kawan, coba sekarang kita siram-siram air ya. Kita punya beberapa contoh jenis tanaman hias seperti ini. Nah ini tanaman ini, media ini akan merapat, kita siram air sedikit-sedikit. Akhirnya media tanam yang baru kita tata tidak larut ke bawah. Kita siram dikit-dikit akhirnya mudah rapat dan tidak terlalu lari ke bawah. Kita media baru menata seperti ini kawan. Kalau kita terlalu banyak menyiram, itu akhirnya medianya banyak lari ke bawah. Nah kita sedikit-sedikit seperti ini akhirnya akan merapat, nanti mudah sekali larut ke bawah, itu airnya menjadi bening.
Kita coba angkat kembali. Ini 2 atau 3 kali kita lakukan kawan. Ini rembesannya akan langsung. Tentu kehati-hatian kita kawan, nah, agar tidak roboh nantinya lah seperti ini. Beberapa kali kita angkat, kita taruh di tempat yang aman dulu kawan. Kita bisa siramkan di sekitarnya. Tentu untuk melihat media ini bening, tentu cara kita untuk menata itu juga penting. Jadi sedikit-sedikit kita siram air dari resapan-resapan itu akhirnya keluarnya dari bawah itu bening. Ini penting kawan. Coba kita beri air pancingan dulu ke bawah, nah, seperti ini. Nah ini penting. Walaupun media ini memang tertutup, paling tidak ada oksigen yang didatangkan dari zat air. Dan kita coba yakinkan, sebab seperti ini kalau tersinari matahari juga bisa menumbuhkan tumbuhan lumut. Oleh sebab itu tentu tumbuhan bisa tumbuh, tumbuhan lumut. Juga ada media air di mana partikel terkecil daripada air oksigen. Itu kita yakini itu. Nah kita kembalikan lagi. Nah, seperti ini. Baiklah sahabatku semuanya, demikianlah rumpun tanaman jenis telapak kecapi di media lahan tanah bebas matahari, bebas air. Maksudnya tercukupi matahari, tercukupi air, media tanam-tanah perkembangbiakannya luar biasa. Kita jadikan rumpun di tempat pot. Semoga bermanfaat kawanku. Selalu semangat. Demikianlah sharing saya untuk kali ini. Kita membuktikan bahwa jenis tanaman telapak kecapi ini adalah tanaman yang berani matahari. Baik sekali perkembangbiakan pertumbuhannya dengan media tanam tanah, cukup air. Tentu tanaman ini akan sehat. Juga demikian ketika kita jadikan tanaman hias di media tempat seperti di lahan seperti, agar sehat semuanya, sehat tanamannya, sehat kita, juga sehat lingkungan kita. Walaupun di lantai 1. Terima kasih sahabatku, semoga bermanfaat. Kita selalu semangat.